Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mapel PAI Channel. Hari ini kita akan membahas soal penilaian tengah semester atau PTS, materi PAI untuk kelas 10 tingkat SMA atau SMK sederajat. Sebelum melanjutkan ke pembahasan soal, silahkan subscribe apabila belum subscribe, karena itu sangat membantu untuk kemajuan channel ini. Soal nomor 1. Perintah untuk bermujahadah terdapat dalam A. Quran Surah Al-A'raf ayat 72, B. Quran Surah Al-Ankabut ayat 72, C. Quran Surah Al-Baqarah ayat 72, D. Quran Surah Al-Anfal ayat 72, E. Quran Surah Al-Hujurat ayat 72. Baik, kita perhatikan di sini masing-masing ayatnya sama, ayat 72, tapi hati-hati di sini jangan sampai kita terkecoh oleh pilihan dari soal nomor 1 ini. Kita lihat opsi A, Quran Surah Al-A'raf ayat 72. Ini bukan perintah untuk bermujahadah, melainkan kisah Nabi Hud beserta kaum muslimin agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk opsi B ini sangat keliru karena Quran Surah Al-Ankabut hanya berisi 69 ayat. Jadi opsi A dan opsi B bukan jawabannya. Kemudian kita lihat opsi C, Quran Surah Al-Baqarah ayat 72, yaitu tentang seseorang yang membunuh kemudian dia menyembunyikan hal tersebut sedangkan Allah mengetahuinya. Ini juga jawaban yang keliru. Kemudian kita lihat opsi D, Quran Surah Al-Anfal ayat 72, berisi tentang orang-orang yang beriman yang berhijrah ya dengan segala pengorbanan daripada harta dan jiwanya untuk berjihad di jalan Allah. Perhatikan jihad dengan mujahadah ada kemiripan kalimat. Untuk opsi E juga ini jawaban yang keliru. Al-Hujurat itu hanya sampai 18 ayat, sedangkan di sini tertulis 72. Jadi jawaban soal nomor 1 adalah D. Soal nomor 2. Arti dari kata tajassasu adalah A. Mencari nafkah, B. Mencari rahmat, C. Mencari kesalahan, D. Mencari prasangka, E. Mencari pertolongan. Berarti di sini jawabannya adalah mencari kesalahan. Soal nomor 3. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 berisi tentang pentingnya A. Mujahadah, B. Husnuzon, C. Ahlakul karimah, D. Ukhuwah, E. Sodaqoh. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 tentang persaudaraan antara muslim. Berarti jawabannya adalah D. Ukhuwah. Lanjut soal nomor 4. Berikut ini contoh persaudaraan antara muslim dengan non-muslim yang diperbolehkan, kecuali A. Gotong royong membersihkan lingkungan komplek, B. Membuat kelompok belajar di sekolah, C. Membiarkan teman yang sedang beribadah, D. Saling mengunjungi tempat ibadah masing-masing, E. Tidak memaksa untuk masuk salah satu agama. Kita lihat opsi yang pertama, gotong royong membersihkan lingkungan komplek. Ini betul merupakan contoh persaudaraan antara muslim dengan non-muslim. B juga sama ya, membuat kelompok belajar di sekolah. C. Membiarkan teman yang sedang beribadah juga betul ya, kita harus membiarkan teman yang sedang beribadah baik itu dia muslim maupun non-muslim. Jadi yang keliru ini adalah D. Saling mengunjungi tempat ibadah masing-masing. Soal nomor 5. Berikut ini adalah 4 bentuk dari ukhuwah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, kecuali A. Ukhuwah fil ubudiyah, B. Ukhuwah fil insaniyah, C. Ukhuwah fil watoniyah, D. Ukhuwah fi dinil haq, E. Ukhuwah islamiyah. Kalau opsi A, ukhuwah fil ubudiyah ini merupakan persaudaraan antar makhluk, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Opsi B, ukhuwah fil insaniyah, persaudaraan antar sesama manusia, baik itu beragama muslim maupun bukan muslim. Kemudian opsi C, ukhuwah fil watoniyah, yaitu persaudaraan antar sebangsa, bernegara. Kemudian D, ukhuwah fi dinil haq, persaudaraan karena kita memiliki agama yang sama, berakidah yang sama. Berarti jawabannya adalah E. Karena ukhuwah Islamiyah itu terdiri dari keempat opsi yang dari A sampai D. Ukhuwah fil ubudiyah sampai dengan dinil haq itu adalah merupakan ukhuwah Islamiyah. Soal nomor 6. Berikut ayat yang menjelaskan tentang Al-Asmaul Husna Al-Karim adalah
A. Quran Surah Al-An'am ayat 20. B. Quran Surah Al-Infitor ayat 20. C. Quran Surah Al-An'am ayat 82. D. Quran Surah Al-Infitor ayat 6. E. Quran Surah Az-Zumar ayat 62. Jawaban yang betul adalah Quran Surah Al-Infitor. Cuma di sini ada dua opsi, B dan D. Tapi yang paling tepat adalah D. Quran Surah Al-Infitor ayat 6. Soal nomor 7. Berikut perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap Al-Asmaul Husna Al-Karim kecuali A. Memberi sedekah anak yatim. B. Menghardik anak yatim. C. Membantu orang yang kesusahan. D. Membantu korban banjir. E. Mendonorkan darah. Kita harus tahu pengertian daripada Al-Karim, yaitu Maha Mulia. Jadi jawabannya adalah B. Menghardik anak yatim. Anak yatim seharusnya kita bantu, ya. Jangan sampai menghardik. Menghardik ini membuli, ya, memukul dan lain sebagainya. Soal nomor 8. Berikut ayat yang mengandung perintah untuk berpakaian baik ketika hendak ke masjid adalah A. Quran Surah Al-Ahzab ayat 50. B. Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. C. Quran Surah Al-Ahzab ayat 49. D. Quran Surah An-Nahl ayat 21. E. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Perintah berpakaian baik ketika hendak masuk ke masjid adalah jawabannya E. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Soal nomor 9. Arti dari kata fala yu'daina adalah A. Maka mereka mengganggu. B. Maka mereka tidak mengganggu. C. Maka mereka tidak aman. D. Sehingga mereka diganggu. E. Sehingga mereka tidak diganggu. Fala yu'dain ini dalam surah Al-Ahzab ayat 59 tentang kewajiban menutup aurat bagi wanita. Jadi di sini jawabannya yang betul adalah E. Sehingga mereka tidak diganggu. Soal nomor 10. Hukum tajwid yang terdapat dalam kalimat di samping adalah kalimatnya adalah min jalabi bihinna. A. Ikhfa idgham iklab. B. Mad tabi'i madlin. C. Ikhfa gunnah idhar. D. Ikhfa mad tabi'i gunnah. E. Mad tabi'i ikhfa idgham. Oke, pertama di sini ada nun mati bertemu dengan huruf jim. Ini hukumnya adalah ikhfa. Kita cari mana opsi yang jawaban pertamanya adalah ikhfa. Di sini ada opsi C dan D. Kemudian selanjutnya ada min jalabi, jalabi. Di sini ada la dan bi. Masing-masing hukumnya adalah mad tabi'i. Berarti yang jawabannya mad tabi'i adalah opsi D. Jadi untuk soal nomor 10 jawabannya adalah D. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal hari ini. Jazakumullah khairan katsir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share video ini. Sampai jumpa di pembahasan soal PAI berikutnya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.